Hubungan yang terjadi antara pikiran mind dan tubuh body sudah menjadi hal yang telah dibahas dari dulu. Pada saat sekarang, para klinisi dan ilmuwan menyadari bahwa pikiran dan tubuh sangat kuat terjalin, bahwa faktor psikologis mempengaruhi dan dipengaruhi oleh fungsi fisik. Dengan kata lain, kesehatan mental dan kesehatan fisik antara faktor psikologis dan juga kesehatan fisik disebut psikologi kesehatan atau health psychologist. Dalam sumber stres, yang disebut juga dengan stresor, yaitu menyangkut faktor-faktor psikologis seperti ujian sekolah, masalah hubungan sosial, dan perubahan hidup seperti kematian orang tercinta, perceraian atau pemutusan hubungan kerja, atau PHK yang sering terjadi pada masa pandemi lalu. Akan tetapi, stres yang sangat kuat atau berlangsung lama dapat melebihi kemampuan kita untuk mengatasi coping ability dan menyebabkan distress emosional seperti depresi, kecemasan, atau keseluruhan fisik seperti kelelahan dan sakit kepala. Dalam batas tertentu, stres sehat untuk diri kita. Stres membantu kita untuk tetap aktif dan waspada, karena pada dasarnya stres ini diciptakan untuk memberikan diri kita waspada terhadap situasi. Nah, akan tetapi, stres yang sangat kuat atau berlangsung lama dapat melebihi kemampuan kita untuk mengatasi coping ability dan menyebabkan distress emosional seperti depresi atau kecemasan atau keluhan fisik seperti kelelahan dan sakit kepala. Dalam hal ini, kita mulai membahas efek-efek yang ditimbulkan dari stres dengan membahas suatu kategori gangguan psikologis yang disebut dengan gangguan penyesuaian yang menyangkut reaksi maladaptif terhadap stres. Setelah itu, kita juga membahas tentang peranan stres dan faktor-faktor psikologis pada gangguan fisik. Masuk kepada gangguan penyesuaian. Nah, gangguan penyesuaian adalah gangguan psikologis yang termasuk ke dalam golongan yang ringan. Gangguan penyesuaian atau adjustment disorder merupakan suatu reaksi maladaptif terhadap suatu stresor yang dikenali lalu dikembangkan beberapa bulan sejak kemunculan stresor. Contohnya, bila hubungan Anda dengan seseorang berakhir dan nilai akademik Anda menurun karena tidak bisa berkonsentrasi mengerjakan tugas sehubung dengan masalah teman terdekat tersebut, maka bisa dikatakan Anda mengalami gangguan penyesuaian. Atau contoh lainnya seperti Budi merasa terpukul dengan menjadi orang yang pesimis setelah putus dari Ani, maka hal yang terjadi pada Budi juga merupakan yang namanya gangguan penyesuaian. Nah, masuk kepada stres dan penyakit. Jadi, sumber-sumber psikologis dari stres tidak hanya menimbulkan penurunan kemampuan menyesuaikan diri, tetapi juga mempengaruhi kesehatan kita. Banyak, bahkan hampir semua penyakit fisik yang dialami seseorang manusia yang memeriksakan diri ke dokter rata-rata berhubungan dengan stres. Pasti banyak dari kita yang ke dokter, dokternya selalu bilang, kurang-kurangi stres. Selalu begitu. Nah, jadi stres meningkatkan risiko terkena berbagai jenis penyakit fisik, mulai dari gangguan pencernaan sampai penyakit jantung. Jadi, stres dan penyakit dibagi menjadi dua. Yang pertama ada stres dan sistem endokrin dan juga stres dan sistem kekebalan. Masuk kepada stres dan sistem endokrin. Stres mempunyai dapat efek domino dalam sistem endokrin, yaitu sistem tubuh berupa kelenjar yang memproduksi dan melepaskan sekresi yang disebut hormon, yang langsung dialiri ke seluruh darah. Nah, hormon-hormon stres yang diproduksi oleh kelenjar adrenal membantu tubuh menyiapkan diri mengatasi stresor atau mengancam. Apabila stresor sudah dilewati dengan baik, maka tubuh akan kembali pada titik normal. Tapi, jika stres yang dialami itu kronis, tubuh akan terus-menerus memompa keluar hormon-hormon yang menyebabkan kerusakan pada seluruh tubuh, termasuk menekan kemampuan dari sistem kekebalan tubuh yang melindungi kita dari berbagai infeksi dan penyakit. Lalu, yang kedua ada stres dan sistem kekebalan. Sistem kekebalan atau yang disebut juga dengan imun system merupakan sistem pertahanan dalam tubuh melewati berbagai penyakit. Perlawanan terhadap penyakit ini dilakukan dengan berbagai cara.
semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa stres yang membuat kita rentan mendapat penyakit karena melemahnya sistem kekebalan tubuh. Itu menurut Adler tahun 1999, Dokal dan Baum tahun 2001, dan Sternberg tahun 2000. Nah, melemahnya sistem kekebalan tubuh membuat kita rentan dan mudah terkena penyakit umum seperti demam, flu, dan meningkatnya risiko perkembangan penyakit kronis, termasuk kanker juga. Nah, lanjut kepada faktor-faktor psikologis yang dapat mengurangi stres. Jadi apa saja sih faktor-faktor psikologis yang dapat mengurangi stres tadi? Nah, dari yang kami kumpulkan tadi, ada 4 faktor-faktor psikologis yang dapat mengurangi stres. Yang pertama ada coping stress, self-efficacy, optimisme, dan dukungan sosial. Jadi yang pertama masuk ke dalam coping stress. Nah, apa itu coping stress? Coping adalah suatu upaya individu untuk menanggulangi situasi stres yang menekan akibat masalah yang dihadapi dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Jadi, pada coping stress yang berfokus pada emosi, orang berusaha untuk mengurangi dampak stresor dengan cara menyangkal adanya stresor dan menarik diri dari situasi. Jadi ada beberapa cara tuh orang-orang melakukan penyangkalan ini. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu gagal mengenali keseriusan suatu penyakit. Yang kedua, meminimalkan distress emosional yang disebabkan oleh penyakit. Yang ketiga, salah mengartikan simptom yang ada sebagai akibat faktor yang lain. Sebagai contoh, menganggap bercak darah yang ada di tinja tidak berarti apa-apa dan hanya karena abrasi lokal atau lecet pada bagian anus. Lalu yang keempat, ada mengabaikan informasi yang mengancam tentang penyakit yang dirasakan. Nah, lanjut kepada self-efficacy. Jadi, harapan akan self-efficacy berkenaan dengan harapan kita terhadap kemampuan diri dalam mengatasi tantangan yang kita hadapi. Harapan terhadap kemampuan diri untuk dapat menampilkan tingkah laku terampil, dan harapan terhadap kemampuan diri untuk dapat menghasilkan perubahan hidup yang lebih positif. Itu menurut Bandura tahun 1982 dan juga tahun 1986. Kita mungkin dapat mengelola stres dengan lebih baik, termasuk stres karena penyakit, apabila kita percaya diri dan yakin bahwa kita mampu mengatasi stres tersebut. Nah, apabila kepercayaan diri atau self-efficacy untuk mengatasi masalah ini meningkat, maka tingkat hormon stres juga akan menurun. Nah, lanjut kepada optimisme. Optimisme adalah paham keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, dan sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Jadi peneliti akhir-akhir ini menunjukkan adanya hubungan antara optimisme dengan kesehatan yang lebih baik. Misalnya, pasien yang mempunyai pikiran lebih pesimis selama masa sakitnya akan lebih menderita dan mengalami distress. Itu menurut Gill dan kawan-kawan tahun 1990. Nah, pikiran-pikiran pesimistis, misalnya, saya tidak dapat melakukan apa-apa lagi, tidak ada orang pun yang peduli dengan saya, dan tidak adil jika hidup saya ini begini-gini aja. Nah, itu termasuk sikap pesimistis. Nah, yang terakhir, faktor terakhir yaitu ada dukungan sosial. Peran dukungan sosial sebagai penahan munculnya stres setelah dibuktikan kebenarannya. Sebuah studi menunjukkan bahwa semakin luasnya jaringan kontak sosial yang dimiliki seseorang berhubungan dengan semakin besarnya resistensi atau ketahanan terhadap berkembangnya infeksi ketika seseorang terkena virus flu biasa. Ada beberapa kasus, salah satunya yaitu ditemukan bahwa laki-laki yang stres berat dan tidak mendapatkan dukungan sosial kemungkinan terancam kematian 3 kali lipat lebih besar dalam jangka waktu 7 tahun daripada orang-orang yang mengalami stres rendah. Akan tetapi, orang-orang yang mengalami stres berat dan mempunyai dukungan emosional dalam kehidupannya tidak menunjukkan tingkat kematian yang lebih tinggi. Dengan adanya orang-orang di sekitar akan membantu orang tersebut menemukan alternatif cara coping dalam menghadapi stresor atau sekedar memberi dukungan emosional yang dibutuhkan selama masa-masa sulit. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor psikologis dan gangguan-gangguan fisik.
yaitu yang pertama sakit kepala. Sakit kepala merupakan simptom dari banyak gangguan medis. Apabila sakit kepala ini terjadi tidak bersamaan dengan gejala-gejala yang lain, maka sakit kepala ini dapat dikelompokkan sebagai gangguan fisik yang berhubungan dengan stres. Sampai sejauh ini, sakit kepala yang paling sering muncul adalah sakit kepala karena tegang atau tension headache. Stres dapat menyebabkan kontraksi yang kuat terhadap kulit kepala, muka, leher, dan bahu sehingga muncul sakit kepala yang periodik dan kronis. Sakit kepala seperti itu secara berangsur-angsur berkembang dan biasanya ditandai dengan rasa sakit yang terus-menerus di kedua sisi kepala, disertai dengan tekanan yang menghimpit. Sebuah survei di daerah Baltimore menunjukkan bahwa 38% responden mengeluh kadang-kadang mengalami sakit kepala karena tegang. Survei ini menunjukkan bahwa wanita akan mengalami tingkat sakit kepala 16% lebih tinggi daripada laki-laki. Yang kedua yaitu penyakit kardiovaskular. Faktor-faktor risiko terjadinya kardiovaskular termasuk juga berbagai faktor yang tidak dapat kita kendalikan seperti usia dan sejarah keluarga. Akan tetapi, sejumlah faktor risiko dapat dikendalikan melalui penanganan medis atau perubahan gaya hidup. Faktor-faktor seperti tingginya kolesterol, hipertensi, merokok, makan berlebihan, meminum alkohol, mengonsumsi makanan tinggi lemak, dan gaya hidup menonton. Sayangnya, banyak dari faktor-faktor ini tetap tidak terkontrol. Faktor psikologis, misalnya emosi-emosi negatif seperti marah dan cemas juga merupakan faktor risiko terjadinya gangguan kardiovaskular. Yang ketiga adalah asma. Asma adalah suatu gangguan pernapasan di mana saluran napas utama bronki menyempit dan meradang serta memproduksi lendir atau dahak secara berlebihan. Lantas, bagaimana bisa stres pada seseorang menjadi salah satu faktor risiko asma? Jadi, begini. Stres yang dialami oleh beberapa orang membuat mereka merasa kesulitan mengendalikan pikiran dan rasa cemas. Nah, kondisi tersebutlah yang memicu munculnya gejala asma. Penanganan, meskipun asma tidak bisa disembuhkan, akan tetapi asma dapat dikendalikan dengan mengurangi pemaparan terhadap zat atau bahan yang menyebabkan alergi dengan terapi desensitisasi untuk membantu tubuh agar lebih resistan terhadap zat atau bahan yang menyebabkan alergi. Dengan menggunakan alat bantu napas dan dengan obat-obatan untuk membuka saluran bronkial selama serangan asma, disebut bronchodilators, dan lainnya. Yang keempat yaitu kanker. Stres dan kanker sistem kekebalan tubuh yang melemah atau menurun mengakibatkan kerentanan terhadap kanker. Kita telah melihat faktor-faktor psikologis seperti stres mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Faktor-faktor psikologis dalam penanganan dan penyembuhan. Adanya dukungan sosial juga sangat membantu. Wanita dengan kanker payudara yang metastasis yang berpartisipasi dalam program kelompok pendukung rata-rata bertahan hidup 1,5 tahun lebih lama daripada wanita yang ada dalam kelompok kontrol tanpa penanganan. Meskipun demikian, bagaimana pendekatan psikologis mempengaruhi perjalanan kanker masih belum jelas. Salah satu kemungkinan adalah berperan melalui peningkatan sistem kekebalan tubuh dan adanya dukungan sosial dari keluarga. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami harap dengan video presentasi ini teman-teman dapat memahami materinya dengan baik. Sekian, terima kasih.